Semangat memotivasi dalam berbagi inspirasi untuk membangun negeri. Sharing Inspirasi. Setiap minggu sore, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di FM 99,4 dan 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, senang dan bahagia rasanya. Kembali lagi kami hadir di ruang dengar Anda dalam program acara Sharing Inspirasi untuk edisi sore hari ini, tepatnya tanggal 17 Juli 2022. Nah, pendengar, seperti biasa untuk mengawali kebersamaan kita juga di program acara Sharing Inspirasi yang pastinya ada beberapa narasumber kami yang selalu juga melengkapi atau juga mewarnai kebersamaan kita dengan motivasi ataupun juga tips-tips ya untuk juga kita bisa lakukan untuk kedepannya dengan beberapa tips sukses ataupun juga kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah juga dijalankan oleh beberapa narasumber kita. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita di ruang dengar Anda di sore hari ini sudah ada Ketua Forum Anak Kota Bau-Bau bersama Kakak Marisa Safira Dinanti. Selamat sore Kakak Safira. Ya, sore Kak. Baik, kabarnya ini alhamdulillah sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih ini sudah juga meluangkan waktunya bersama kami di RRI Bau-Bau terkait dalam program acara kami yaitu Sharing Inspirasi. Nah, berbicara tentang Sharing Inspirasi ini, kita juga mungkin berbagi pengalaman kepada pendengar RRI Bau-Bau, khususnya mungkin adik-adik yang saat ini juga mendengarkan kami di 99,4 MHz. Nah, mungkin Kak Marisa, mungkin bisa diceritakan ini terkait pengalamannya mengenai selama menjadi Ketua Forum Anak Kota Bau-Bau ini. Iya, awalnya kan saya masuk ke Forum Anak Kota Bau-Bau itu sejak awal dibentuknya, yaitu pada tahun 2018. 2018 iya. Sampai 2022 ini ya? Iya, saat itu saya masih duduk di bangku kelas 2 SMP Kak. Di bangku kelas 2 SMP? Iya, dan saat itu masih menjadi anggota dulu, belum langsung jadi ketua. Iya, kemudian memang pada saat saya masuk, kemudian menjadi anggota, bisa dibilang mungkin saya terlihat aktif ya. Iya. Sehingga ketika masa jabatan kepengurusan 2018 yang berakhir di tahun 2020 itu selesai, kemudian ada pergantian ketua dan di situ saya dicalonkan. Kemudian ya seperti pemilihan ketua-ketua organisasi pada umumnya, ya saya dipilih dan alhamdulillah saya yang menang. Ya, mungkin gara-gara aktif itu sampai-sampai teman-teman ajukan ya, bahwa Marisa ini mungkin bisa jadi ketua Forum Anak Kota Bau-Bau ya. Selain dari itu mungkin kami juga ingin tahu ini mengenai sejak kapan ini dibentuk Forum Anak Kota Bau-Bau ini? Iya, Forum Anak Kota Bau-Bau itu Kak udah dibentuk. Berarti ini sudah tahun keempat karena dibentuk sejak tahun 2018. Memang masih bisa dikatakan belum terlalu lama ya karena baru 2018 dibandingkan dengan forum anak di daerah lain. Tapi namun begitu kita bisa lihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Kota Bau-Bau tidak begitu kalah juga Kak dengan forum anak di daerah-daerah lain yang tentunya mungkin sudah lebih lama ya dibentuk. Baik, mungkin sebelum kita membahas kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin sudah dilakukan oleh Forum Kota Anak Bau-Bau ini sudah dari SMP sudah menjadi ketua ya? SMP kelas 3 kalau nggak salah? Enggak, saya SMP masih anggota. SMA 2020 baru saya menjadi ketua. Kelas berapa itu? 2020 berarti saya kelas 2. Kelas 2 ya? Iya. Kelas 2 ini sudah yang periode keberapa ini? Periode baru satu periode. Baru satu periode ya. Saya jadi ketua baru satu periode. Iya. Tapi memang karena Forum Anak itu kan organisasi yang usianya itu sampai 18 tahun. Jadi memang kalau dilihat umur pasti saya mungkin hanya satu periode saja karena sekarang kan saya sudah umur 17 tahun nih Kak. Iya, jadi siap-siap lagi digantikan sama betul. anggota atau adik-adik lagi ya. Selain dari itu mungkin berapa jumlah anggota di dalam Forum Anak Kota Bau-Bau ini yang bertugas? Kebetulan kemarin pada bulan Desember 2021 karena
Corona, kami baru sempat dilantik itu di Desember 2021. Kami baru sempat dikukuhkan oleh waktu itu diwakili oleh asisten 1, Ayah Ibnu Wahid. Itu yang betul ada namanya di SK berdasarkan jumlah itu ada sekitar 30 orang. 30 orang itu terdiri dari 6 panitia pengurus inti, kemudian ketua-ketua divisi dan wakil koordinator divisi dan juga anggota-anggotanya. Baik. Ini anggota-anggotanya ini SMA dan SMP ya, kalau kuliah ini? Iya. Enggak, karena kuliah biasanya udah 18 tahun ke atas, Kak. Iya. Nah, terkait tujuan dibentuknya Forum Anak ini mungkin bisa dijelaskan sama pendengar RRI Bau-Bau ini. Iya, Forum Anak Kota Bau-Bau itu kan adalah organisasi anak nih Kak, di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau, di mana sebenarnya Forum Anak ini hadir sebagai wadah partisipasi bagi anak-anak di Kota Bau-Bau, dan juga Forum Anak Kota Bau-Bau ini berfungsi sebagai, bisa dikatakan sebagai jembatan komunikasi dan interaksi antara anak-anak di Kota Bau-Bau. Jadi memang ketika kebutuhan-kebutuhan anak-anak, disinilah hadir Forum Anak untuk bagaimana kita menyampaikan kepada pemerintah terkait pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Bau-Bau. Baik, kalau kegiatannya ini yang sudah dilakukan mungkin di tahun 2022 ini saja, apa saja itu? Untuk di tahun 2022 ini, di awal tahun itu kami karena memang kan kegiatan Musrenbang itu selalu di awal tahun ya Kak. Jadi mulai dari awal tahun itu kami sudah mengikuti Musrenbang. Kami ikut Musrenbang itu dari tingkat kelurahan, kecamatan, tingkat kota. Bahkan kemarin Musrenbang tahun ini itu yang tingkat provinsi diadakan di Kota Bau-Bau, kami juga langsung diikutkan di situ. Hadir juga di situ. Juga di situ. Di Musrenbang itu Kak, kita memang betul tujuan utama kita mengikuti Musrenbang itu kita menyampaikan aspirasi-aspirasi, kebutuhan-kebutuhan kami anak-anak di Kota Bau-Bau seperti apa, kemudian kami sampaikan kepada pemerintah yang tentu didengarkan langsung kepada pejabat-pejabat yang hadir pada Musrenbang itu, dan menjadi pertimbangan juga untuk pembangunan Kota Bau-Bau ke depannya. Nah, jadi selama mungkin melakukan beberapa kegiatan-kegiatan di lapangan ini, apakah juga ada kendala-kendala yang mungkin dialami oleh Forum Kota Anak Bau-Bau ini? Tentu kalau kendala Kak ada. Salah satunya itu mungkin bisa dibilang kalau misalnya antara intern saja Kak. Di organisasi kita di Forum Anak pasti antara teman-teman itu kalau misalnya masih ada yang bagi waktunya itu, karena memang yang masuk di Forum Anak ini adalah anak-anak yang banyak juga mengikuti organisasi-organisasi lain di luar Kak, baik mereka OSIS, organisasi-organisasi lain, sehingga memang kendalanya kalau bukan masalah waktu untuk kita menjalankan tugas kami, atau juga mungkin karena komunikasi ya. Tapi dengan kendala-kendala itu tentu tidak menjadikan tidak menjadikan penghalang bagi kami Forum Anak Kota Bau-Bau untuk terus berkarya gitu Kak. Ya, mungkin ini bisa dikatakan ini kalau diceritakan mungkin selama di lapangan ataupun juga di seputaran Kota Bau-Bau ini, kan kita tahu ini banyak anak-anak yang mungkin dipaksa atau membantu orang tuanya begitu ya, misalnya jaga parkir, tidak sekolah, ini bagaimana ini? Ya itu Kak, memang jujur saja saya sebagai Ketua Forum Anak, gimana ya, kalau lihat anak-anak teman-teman kita yang di jalan, yang bisa dikata mungkin mereka itu sebenarnya dipekerjakan ya Kak oleh orang tuanya atau entah pihak manapun itu. Jujur saya sebagai Ketua Forum Anak merasa, oh ini sebenarnya tanggung jawab saya, ini tugas saya. Namun itu kembali lagi bahwa Forum Anak ini kan adalah organisasi pemerintah. Forum Anak tidak bisa langsung turun sendiri Kak di jalan. Karena kami ikatan dengan pemerintah, dan memang untuk mengatasi anak-anak yang di jalan itu butuh kerjasama dan dukungan dari dinas-dinas terkait, misalnya dinas sosial, dinas pendidikan, yang memang harusnya kita turun bersama-sama. Namun ini sudah pernah dilakukan Kak.
beberapa bulan yang lalu itu kami sudah berkoordinasi juga dengan dinas sosial, dengan dinas satpol pp dan dinas pemberdayaan perempuan sendiri. Namun memang di sini mungkin yang perlu menjadi tugas juga dari dinas-dinas terkait dan perhatian, mungkin harus dicari tahu dulu akar dari anak-anak itu kenapa bisa begitu, mungkin entah dari ekonomi keluarganya atau bagaimana itu, mungkin itu sudah lebih urusan yang dinas terkait ya Kak. Kami hanya bisa, Forum Anak hanya bisa bekerja sama, menyampaikan, melaporkan kepada pemerintah apa yang terjadi sebenarnya mengenai anak-anak di Kota Bau-Bau ini. Apakah Forum Anak juga ini misalnya tidak pernah turun langsung ini, misalnya ketemu adik-adik ya, baik itu adik-adik yang jualan ataupun juga mengamen ini, mungkin bercerita, selesai cerita terkait kendala-kendalanya kenapa mau jualan apa? Apakah juga ini Forum Anak sudah pernah juga bertemu dengan salah satu orang tua dari mereka ini? Kalau untuk turun di jalan, kami pernah cerita-cerita karena biasa kalau kita kumpul-kumpul juga bareng teman-teman Forum Anak, misalnya di Pantai Kamali itu banyak kan Kak anak-anak yang jualan. Jadi kalau untuk tanya-tanya cerita-cerita sama mereka itu udah pernah, tapi kalau untuk ketemu sama orang tua mereka itu kami belum pernah karena mungkin memang itu kita lebih ke anak-anaknya aja gitu, orang tua urusan dinas mungkin gitu ya. Asalnya urusan pribadi begitu ya. Oke, terkait hal ini mengenai orang tua dan juga mungkin anak-anak yang di seputaran Pantai Kamal ini ataupun juga yang mungkin melakukan ya berjualan ataupun juga mengamen ini, apakah tidak ada kerjasamanya ini Forum Anak Kota Bau-Bau dan juga dinas sosial ini kegiatan ke depannya? Tentu ini menjadi fokus utama kami Kak terkait anak-anak itu karena memang kemarin bulan lalu itu ada kami mengikuti percepatan Kota Layak Anak. Jadi memang tugas Forum Anak Kota Bau-Bau juga ini mendukung untuk mewujudkan Kota Bau-Bau sebagai Kota Layak Anak tahun 2023. Nah di situ saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada pemerintah dan di situ memang saya sampaikan bahwa saya memohon kepada pemerintah, dinas-dinas terkait bahwa langkah utama untuk mewujudkan Kota Bau-Bau sebagai Kota Layak Anak itu adalah di anaknya dulu Kak. Kalau misalnya masih ada anak-anak yang bisa kita lihat di Pantai Kamali dan tempat-tempat lain itu, ini belum bisa. Jadi kita kita selesaikan dulu masalah itu. Karena memang namanya aja Kota Layak Anak ya Kak. Gimana sih kalau misalnya Kota Layak Anak terus di kotanya itu ternyata masih ada aja tuh anak-anak yang minta-minta uang di jalan, jadi ya anak-anak yang dipekerjakan. Jadi memang kemarin saya sampaikan kepada pemerintah, tolong Forum Anak Kota Bau-Bau juga dilibatkan juga kita secara langsung. Ayo kita bersama-sama turun, karena memang ini nggak bisa kalau misalnya tidak ada kerjasama antara Forum Anak dan juga dinas-dinas terkait untuk masalah ini. Ya ini mungkin terkait dengan visinya ya, misinya dari Forum Anak. Mungkin kita flashback ke belakang ini, visi dan misinya ini seperti apa ini? Tentu visi misi Forum Anak itu hampir sama Kak di seluruh Indonesia. Sama dengan FUN begitu ya? Iya, FUN Forum Anak Nasional. Iya, kami tentu visi misi kami itu bagaimana kita bisa memperjuangkan hak-hak anak. Di anak-anak Indonesia maupun anak-anak di masing-masing daerah kami. Oke. Baik, mungkin kita tahan dulu ya terkait visi misinya ini. Sepertinya sudah ada yang menelpon ini. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Baik. Sharing inspirasi dengan siapa dan di mana ini? Albert di Keraton dengan Buton. Albert ya di Keraton Buton. Baik. Ya. Mau ditanya apa ini? Bung Albert bersama narasumber kami ini, Adi Maris ini. Iya. Mungkin anak itu kan kebanyakan tenaganya di teras itunya, dan kalau saya dulu pernah anak itu jadi pernah jadi pembantu rumah tangga, pernah jadi pembantunya tukang bakso, pernah juga jadi tukang dipukul. Kalau tidak dipukulnya tidak dikasih uang, begitu tidak dikasih makan. Nah itu bagaimana kira-kira untuk anak-anak masa depan gitu, supaya itu tidak terjadi lagi. Maksudnya ini kekerasan terhadap anak ya?
Iya, kalau tidak dipungut, tidak dikasih makan, tidak dikasih uang, macam-macam kan. Tapi sebelumnya harus rajin jadi pembantu rumah tangga dan disuruh-suruh ini, itu, apa, harus mau. Begitu. Terakhir itu dimarahi karena tidak ada uang. Jadi ketika itu penjual bakso, apa, semua kita cuci piring, apa, macam-macam lah, penjual es. Jadi supaya dapat uang. Ternyata sampai di sekolah di fotonya. Bagaimana tidak mau kita Jadi ya, pukul membentuk juga. jadi inti dari pertanyaan Bung Albert ini Supaya tidak terjadi begitu lagi tentang anak-anak yang sekarang ini. untuk mengantisipasi ya terjadinya kekerasan terhadap anak begitu ya. Iya, iya. Ataupun juga dipekerjakan karena belum cukup usia atau umur begitu. Iya, iya. Baik, oke, terima kasih ya Bung Albert ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Marisa, itulah tadi ya pendengar RRI Bau-Bau itu, Bung Albert ini sudah juga berpartisipasi bersama kita ini. Dia juga ini mungkin menanya langsung sama Ketua Forum Anak ini, karena kita tahu bahwa saja bukan hanya di Kota Bau-Bau saja ya, dalam tanda kutip ini, di beberapa daerah ini mungkin beberapa anak juga mungkin sering mengalami kekerasan ini. Jadi seperti apa sih agar kekerasan terhadap anak ini mungkin bisa tidak terjadi lagi begitu di Kota Bau-Bau? Ya kan emang Kak, anak itu mempunyai ada 4 hak utama. Yang pertama itu ada hak anak untuk hidup. Kemudian yang kedua itu ada hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian yang ketiga itu ada hak anak untuk dapat berkembang. Dan yang terakhir itu ada hak anak untuk dapat berpartisipasi. Nah, kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh Albert tadi, Pak Albert, itu memang apa ya? Yang seperti Kakak bilang juga tadi, emang ini bukan hanya di Kota Bau-Bau ya Kak sebenarnya. Namun tentu menanggapi hal tersebut terkait kekerasan terhadap anak, tentu ini apa ya? Forum anak ini kan sebenarnya kita kalau tugas utama kita itu peran kita itu dikenal sebagai 2P Kak, pelopor dan pelapor. Nah, kalau misalnya terjadi kekerasan terhadap anak itu kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu ada juga namanya Kak Satgas PPA. Nah, ini Satgas memang yang langsung apa ya namanya? Ini menjadi tugas Satgas PPA kalau memang terjadi kekerasan pada anak. Nah, kemudian apa ya, kita Forum Anak sebenarnya hanya kalau misalnya kita terjadi mengetahui hal tersebut, inilah kita menjadi pelapor. Tugas kami sebagai 2P itu tadi menjadi pelapor, kita laporkanlah ini kepada pemerintah, kepada pihak-pihak yang memang menjadi tugas mereka. Namun ini tidak bisa juga dikatakan bahwa ini bukan tugas Forum Anak juga Kak, ini memang tugas Forum Anak juga, tapi memang yang untuk menangani hal ini lebih tepatnya itu ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau, yaitu kalau saya nggak salah itu ada namanya Satgas PPA. Nah, kalau misalnya tadi dibilang supaya nggak terjadi lagi kekerasan pada anak, mungkin ini lebih menjadi perhatian juga buat kami, buat Forum Anak Kota Bau-Bau, dan juga tentunya pemerintah dan mungkin masyarakat juga ya Kak, dan keluarga-keluarga juga bahwa perlu diketahui bahwa tadi ada 4 hak anak loh Kak, yang itu memang sangat-sangat penting dan ini gimana ya, ini harus hak-hak anak ini harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya anak masih mendapatkan kekerasan berarti hak anak itu belum terpenuhi. Yang apalagi poin yang kedua tadi, mereka belum mendapatkan perlindungan seutuhnya gitu Kak. Apalagi mungkin pasti mereka anak-anak yang mendapatkan kekerasan itu tidak terlepas pasti dari orang tuanya juga ya Kak. Tapi itu mungkin beda-beda latar belakangnya, entah itu karena masalah ya mungkin di keluarga kita nggak tahu, tapi tapi kita kami Forum Anak bersama pemerintah memang ini juga menjadi tugas kami karena mungkin memang Forum Anak belum begitu ditahu ya Kak, belum begitu luas ditahu oleh masyarakat. Tapi di sini memang kita terus berusaha bagaimana kita memperkenalkan bahwa di Kota Bau-Bau ada Forum Anak, di Kota Bau-Bau ada Satgas PPA, dan ini memang menjadi tugas kami dan juga pemerintah, dinas-dinas terkait
Iya. Berarti gitu, 4 hal atau 4 poin ini kalau tidak tercukupi belum merdeka itu anak ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu ya, Kak. Seperti hal anak untuk hidup, perlindungan Iya. ya. Oke, baik. Apakah ini di Kota Bau-Bau ini mungkin Forum Kota Anak ini pernah juga mendapati kasus terkait kasus kekerasan ini di Kota Bau-Bau? Datanya ini mungkin? Kalau untuk data, Kak, kami tidak pegang secara rinci, tapi memang kalau kita kan kita selalu berkoordinasi dengan Satgas PPA. Memang selalu kalau kita ketemu atau kita rapat bersama Satgas PPA, memang ini kekerasan ini menjadi masalah yang memang nggak ada habis-habisnya, Kak. Emang selalu ada, tiap tahun ada, bahkan presentasinya itu cukup meningkat terus. Baik. Iya. Dan ini ya memang mungkin pemerintah juga lebih tahu ya apa sebenarnya akar dari masalah untuk kekerasan anak ini, mungkin dari keluarganya, kita nggak tahu juga itu, Pak. Tadi menarik tadi ini Kakak Marisa tadi bilang ini bahwa saja warga atau juga masyarakat ini mungkin belum banyak yang tahu ya terkait Forum Kota Anak ini. Apakah mungkin sudah ada pernah kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait sosialisasi mengenai mungkin program kerjanya atau juga kegiatan-kegiatannya di masyarakat atau di lapangan ini? Ya, tentu Kak sudah pernah dari sejak tahun awal dibentuknya Forum Anak itu, Forum Anak ini udah pernah melakukan sosialisasi, melakukan kampanye, terutama itu bagi teman-teman kami. Jadi kami lakukan sosialisasi dan kampanye itu kita pertama ke sekolah-sekolah dulu. Iya, ke sekolah-sekolah. Jadi ya kami udah pernah ke sekolah-sekolah, ke SMP 1 waktu itu, SMP 2, SMA 1, SMA 2. Kami lakukan sosialisasi dan sekalian kita promosi bahwa oh ternyata di bawah-bawah ada Forum Anak. Oh ini loh tugasnya Forum Anak itu. Nah, kemudian kalau untuk di masyarakat, untuk masyarakat luas kami memang belum pernah melakukan sosialisasi ke begitu misalnya kita adakan kumpulkan masyarakat itu nggak pernah memang, cuman ke anak-anaknya. Terus kalau pemerintah ya itu tadi kita ikut-ikut kegiatan pemerintah, kita diundang, kita dilibatkan di kegiatan pemerintah. Baik. Turun ke lapangan untuk promosi-promosi ke sekolah-sekolah ya. Iya. Nah, ini terkait mengenai perekrutan anggota baru begitu ya. Nah, kalau berbicara tentang anggota baru dari Forum Kota Anak Bau-Bau ini seperti apa sih persyaratannya ini? Jadi buat pendengar RRI Bau-Bau yang mungkin masih usianya di bawah 18 tahun, ayo mari kita masuk di Forum Anak Kota Bau-Bau. Nah untuk persyaratannya itu nggak sulit kok Kak. Batas usia itu kalian yang penting belum usia 18 tahun. Kemudian kalian mungkin punya pengalaman organisasi, kemudian emang suka, misalnya kalian suka ikut-ikut organisasi, apalagi organisasi yang kayak kita ini lebih lebih langsung turun ke lapangan gitu Kak. Apalagi ini masalah anak, kalian yang masih umur kayak saya misalnya masih umur 17 tahun yang punya oh ini saya pengen nih anak-anak langsung ketemu, ikut organisasi, ketemu dengan pejabat-pejabat. Itu merupakan satu kebanggaan sih Kak bagi saya juga, karena memang Forum Anak ini kalau bisa dibilang organisasi yang beda nih dari yang lain, beda dari OSIS, beda dari Pramuka, karena emang organisasi Forum Anak ini kita langsung, kalau mau dibilang kita levelnya lebih tinggi loh, karena kita langsung ketemunya sama pemerintah, pejabat-pejabat, Pak Wali Kota, gitu. Agak sedikit berbeda dengan organisasi lainnya ya, dengan Forum Kota Anak ini. Jadi agak seru memang ya untuk menjadi anggota dari ketua Forum Anak ini. Oke, mungkin kita break dulu, kita coba hadirkan satu lagu untuk menghibur juga pendengar RRI Bau-Bau. Jadi pendengar, buat Anda juga yang ingin berpartisipasi bersama kami seperti Bung Albert tadi, Anda juga bisa ke line telepon kami di 0402 2823 994 ataupun di line WhatsApp kami di 0822 5972 2994 bersama narasumber kami yaitu Ketua Forum Anak Kota Bau-Bau, Mbak Marisa Safira Dinanti. Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online. RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas. Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih senantiasa bersama kami, tepatnya di FM 99,4 MHz dan FM 97,8 MHz dalam program acara kami yaitu Sharing Inspirasi. Dan kita juga masih membahas terkait dengan topik yang kami hadirkan dengan salah satu narasumber kami yaitu Ketua Forum Anak Kota Bau-Bau bersama Mbak atau Kakak Marisa Safira Dinanti ya. Kalau kita berbicara tentang Forum Anak Kota Bau-Bau yang pastinya pendengar, banyak sudah yang diceritakan juga oleh Kakak Marisa ini selaku Ketua Forum Anak Kota Bau-Bau. Baik itu terkait visi dan juga misi yang sudah juga dilakukan selama menjadi Ketua Forum Anak Kota Bau-Bau. Nah, Kak Marisa, kita tahu di tahun 2022 ini pastinya masih banyak kegiatan-kegiatan ataupun juga agenda-agenda yang nantinya akan dilakukan oleh Forum Kota Anak Bau-Bau ini. Terlebih ini memasuki pertengahan tahun di tahun 2022 ini. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan apa saja yang nantinya masih akan dilakukan oleh Forum Kota Anak Bau-Bau ini? Ya, yang menjadi target utama kita dulu nih Kak, paling awal itu kita mau bentuk forum anak di tingkat kecamatan dan kelurahan. Karena memang forum anak ini di tingkat kelurahan kecamatan memang belum terbentuk dari tahun 2018 itu, karena memang waktu dibentuk forum anak itu yang menjadi fokusnya utama dulu itu di tingkat kotanya dulu. Kemudian dari tahun 2018 mungkin karena satu dan lain hal memang belum sempat juga dibentuk pada saat itu, dan memang untuk mendukung Kota Bau-Bau sebagai kota layak anak tahun 2023 ini yang menjadi fokus utama langkah awal ini harus ada forum anak di tingkat kelurahan kecamatan. Gunanya sebenarnya tentu gunanya itu untuk memperluas jangkauan kegiatan kami Kak, karena memang awal dari semua kegiatan-kegiatan lakukan itu, awal mulainya itu pertama mulai dari kelurahan dulu. Jadi memang forum anak itu bertingkat Kak. Jadi ada forum anak kelurahan, kemudian forum anak kelurahan ke kecamatan, dan kecamatan kemudian ke kota. Nah, ini menarik ini kalau kita berbicara tentang tingkat kelurahan dan juga kecamatan ini ya. Mungkin bagaimana sih persyaratan agar mungkin warga atau juga masyarakat di tingkat kelurahan atau kecamatan juga ini bisa ikut bergabung juga ini? Apakah sama seperti yang mungkin tadi dijelaskan di sekolah-sekolah untuk bisa bergabung dengan Forum Kota Anak Bau-Bau ini persyaratannya atau bagaimana ya? Iya, tentu persyaratannya sama aja Kak. Dan kalau misalnya anak ini udah masuk di forum anak kelurahan kecamatan, dia nggak apa-apa masuk lagi di tingkat kota. Jadi tidak terbatas. Kalau memang dia masuk di forum anak kelurahan, misalnya di kelurahan Tombani, kemudian masuk juga dia ternyata pengurus juga di kecamatan Wolio. Justru itu malah lebih bagus sih Kak, karena emang jadi tiap-tiap kelurahan kecamatan itu ada juga yang masuk di tingkat kota. Persyaratannya sama kok Kak. Jadi yang paling utama itu emang anak yang mau masuk di forum anak itu usianya belum 18 tahun. Dan memang forum anak ini tidak semata-mata kamu harus dari SMA ini, kamu harus dari SMP ini. Enggak kok Kak. Malah forum anak ini kami juga Forum Anak Kota Bau-Bau lagi di perekrutan anggota baru ini justru kami mau mencari anak-anak yang difabel Kak, yang disabilitas itu sebenarnya bisa masuk juga forum anak, dan malah itu mendukung sekali Kota Bau-Bau untuk menjadi kota layak anak, karena memang salah satu poinnya itu melibatkan anak-anak yang difabel. Ini menarik juga ya, melibatkan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Salah satu perhatian juga, dan mungkin terlebih khusus mungkin ya buat adik-adik yang ingin juga bergabung di Forum Anak Kota Bau-Bau.
Nah, mungkin terlepas dari tingkat kelurahan dan juga kecamatan ini, apakah sudah berkoordinasi juga mungkin sama pihak-pihak, baik itu Pak Lurah ataupun juga Pak Camat ini? Ya. Nah. Jadi program kami itu memang kemarin kami sudah programkan untuk di kelurahan kecamatan ini kami lagi cari waktu karena memang kita sudah agendakan setelah Lebaran Idul Adha kemarin, Kak. Jadi buat teman-teman yang adik-adik yang di kelurahan kecamatan mungkin yang ingin mau gabung tunggu aja, pasti Forum Anak Kota Bau-Bau dalam waktu dekat ini bakal datang ke kelurahan kecamatan kalian. Iya, dan pastinya ini kayaknya Pak Lurah dan juga mungkin Pak Camat ini mendukung terkait adanya Forum Anak Kota Bau-Bau baik itu di kelurahan ataupun juga kecamatan ini. Iya. Nah, mungkin ini selama Kak Marisa menjabat selaku Ketua Forum Anak Kota Bau-Bau mulai dari SMP ya, kelas 3? Iya, SMP, kelas sampai 2. kelas 2 Ya, sampai 2018. SMA ya. Berarti sudah 5 tahun ini? Kan kelas 2 tapi udah mau naik kelas 3 gitu. Jadi ya dari 2018 sampai 2022 ini masih. Kami juga ingin tahu ini, atau mungkin pendengar RRI Bau-Bau tahu ini, ingin tahu juga ini, apakah mungkin sudah ada capaian-capaian atau goal ini atau target yang memang sudah dilakukan oleh Forum Anak Kota Bau-Bau ini, misalnya mendapatkan penghargaan-penghargaan dari pemerintah ini? Oh iya, jadi Kak, di tiap bulan Maret April itu Forum Anak Provinsi mengadakan kegiatan yang dinamakan itu rakor, rapat koordinasi dan sinkronisasi itu Forum Anak se-Sulawesi Tenggara, Kak. Jadi ada perwakilan, satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Jadi dua orang per daerah, 17 kabupaten kota. Jadi di situ memang di provinsi itu diadakan rapat koordinasi dan sinkronisasi. Tentu di situ menjadi ini ya, menjadi tempat juga buat kami anak-anak se-Sulawesi Tenggara bagaimana kita membahas bagaimana sih situasi anak-anak di Sulawesi Tenggara di daerah mereka masing-masing tentunya. Kemudian kalau untuk penghargaan, jadi di provinsi itu sudah dua tahun berturut-turut sejak tahun 2021, yang ikut itu salah satunya saya sendiri. Namun untuk penghargaan itu baru ada di tahun ini. Jadi tahun ini yang berangkat ada anggota saya 2 orang, cowok cewek juga. Dan mereka alhamdulillah kemarin hubungin ke saya nih, bilang kakak tahun ini ada penghargaan ternyata. Saya bilang ini menjadi kesempatan kalian ini, tunjukkan bahwa Forum Anak Kota Bau-Bau itu bisa gitu loh. Jadi pas malam penganugerahan, alhamdulillah Forum Anak Kota Bau-Bau itu mendapat kategori Forum Anak Aktif dan Kreatif. Aktif dan kreatif ya? Kreatif, ya luar biasa kan Kak? Aktif dan kreatif ya. Ini yang ikut dua-duanya mendapatkan? Dua-duanya ikut, tapi yang untuk menerima penghargaan kemarin yang perempuan. Yang perempuan ya? Satu kategori begitu ya? Iya. Ada berapa kategori di? Kalau nggak salah kemarin ada kan sama Sultra. Ada 3 deh Kak. Provinsi ya, ada 3. Cuman saya udah lupa. Cuman yang saya ingat Forum Anak Bau-Bau dapat kategori aktif dan kreatif. Karena memang saya sampaikan ke mereka bahwa di provinsi itu saatnya kalian tunjukkan. Kalian ceritakan aja semua, bahwa Forum Anak Bau-Bau sudah lakuin ini. Dan yang paling menarik perhatian di provinsi itu Kak, pada tahun 2021 itu kita datang merayakan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli itu di RT Ramah Anak. Di RT Ramah Anak itu di Kelurahan Batu Loka di belakang Hotel Raja Wali. Nah, terus? Itu menjadi menjadi mungkin daya tarik dari Forum Anak Provinsi. Karena mungkin mereka menilai bahwa ternyata Forum Anak Bau-Bau aktif ya, kreatif ya, mereka sampai mengadakan Hari Anak di RT Ramah Anak. Kemudian di situ memang kami langsung berinteraksi dengan anak-anak, dengan yang usianya masih di bawah kita, maksudnya adik-adik kita gitu ya.
Ya senang sih Kak di RT Ramah Anak karena di sana kami bisa cerita-cerita sama mereka gimana sih kalian sekolahnya, ya. Kemudian ini enggak hak mereka untuk bermain dapat enggak gitu. Kami ajak mereka ini yel-yel, nyanyi-nyanyi, seru sih Kak. Jadi memang itu mungkin yang menjadi salah satu daya tarik juga. Iya, merdeka ya. Hal anak hilang dan juga pelindungan ya. Didapatkan semua adik-adik yang ada di seputaran Batulo gitu ya. Mungkin karena waktu kita juga ini terbatas ini, mungkin kedepannya agenda-agenda apa saja ataupun juga harapannya ini kepada pendengar RRI Bau-Bau ataupun juga dari forum anak Kota Bau-Bau ini. Karena kita tahu ini bahwa saja Mbak Marissa Safira Dinanti ini akan segera berakhir ya masa jabatannya di tahun ini kalau tidak salah ya. Tahun ini Kak, bentar jadi, lagi nih. Ya mungkin ada sedikit harapan kepada mungkin adik-adik yang nantinya akan mengganti Kakak Marissa Safira ini ke depannya. Ya tentu buat teman-teman adik-adikku yang ingin masuk forum anak, sebenarnya yang perlu kalian tanamkan dalam diri kalian itu organisasi itu yang menjadi menjadi acuan buat kalian bagaimana kalian mendapatkan pengalaman, apalagi forum anak yang saya sudah bilang tadi, forum anak itu organisasi yang bisa dibilang ini luar biasa gitu ya Kak, karena memang cakupannya forum anak itu jauh lebih luas ya. Jadi buat teman-teman, ayo yang punya yang punya keinginan besar, apalagi yang misalnya biasa organisasi, ini forum anak ini adalah salah satu tempatnya nih. Orangnya yang humanis kayaknya nih bagus ya. Iya betul sekali Kak, karena kami memang kami berhubungan langsung dengan anak-anak, kemudian harus berani juga sih Kak, karena emang kita di tantangannya itu apalagi forum anak langsung kalau komunikasinya sama orang dewasa, sama bapak ibu pejabat gitu Kak. Jadi emang yang mau pengen banget masuk forum anak, ayo, karena forum anak nggak akan bikin kalian menyesal deh masuk forum anak. Forum anak seru pokoknya. Jadi tunggu aja buat teman-teman. Nanti forum anak, kakak-kakak forum anak akan datang di sekolah-sekolah, kami akan sosialisasi, kemudian nanti di kecamatan kelurahan. Oke, mungkin untuk penerusnya ini harapannya ke depan nanti. Apakah mungkin agenda-agendanya yang sudah dilakukan di tahun ini mungkin bisa dilakukan lagi kembali, dilanjutkan gitu? Buat nanti penerus saya yang masuk ke forum anak, saya sih cuma berpesan bahwa ayo terus perjuangkan hak-hak kita, hak-hak anak di Kota Bau-Bau. Karena memang hadirnya kita, Forum Anak Kota Bau-Bau tentu sangat mendukung, sangat membantu anak-anak di Kota Bau-Bau yang belum mendapatkan hak-haknya. Kemudian kalian harus terus solid bekerja sama, karena memang tujuan ini untuk kami juga pribadi gitu Kak, karena kan kita masih usia anak juga, jadi pasti yang akan rasain kita juga gitu. Jadi akan kembali lagi manfaatnya buat kita. Kalau misalnya Bau-Bau sudah jadi kota layak anak tahun 2023, tentu nggak ada lagi kekerasan pada anak, nggak akan ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena dipekerjakan orang tuanya ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya Kak. Baik. Oke, itu saja ya. Oke, pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa ya kebersamaan kita kurang lebih 60 menit ke depan bersama Ketua Forum Anak Kota Bau-Bau bersama Kakak Marissa Safira Dinanti, sudah juga melengkapi kebersamaan kita di acara sharing inspirasi. Banyak hal yang memang sudah juga diceritakan ya selama menjadi anggota ataupun juga Ketua Forum Anak Kota Bau-Bau terkait mengenai kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan, baik itu kepada anak-anak yang ada di Kota Bau-Bau atau adik-adik kita juga nih. Oke, Kakak Marissa, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di sharing inspirasi. Terima kasih juga Kakak. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan ya menjadi narasumber kami di RRI Bau-Bau ini ya. Oke, pendengar, kami cukupkan acara sharing inspirasi dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau karena saat lagi kembali kami updatekan informasi dalam penyampaian Warta Sore yang akan disiarkan langsung dari Program 1 RRI Kendari.
Thank you.